Kemudian ini nah, kalau yang ini mungkin nggak usah lah ya, karena kan kita bukan bukan dalam bentuk praktek di laboratorium, tapi simulasi, atau bisa aja nih unjuk kerja lab ini istilahnya kita ganti dengan unjuk kerja saudara melakukan satu simulasi atau perhitungan ya, atau kerja kelompoknya itu kayak gimana sih gitu. Ditunjukkan bahwa memang kelompok ini adalah bekerja gitu ya. Ya nanti aja secara langsung ditunjukkan atau bisa aja ditunjukkan secara daring melalui Zoom atau ditunjukkan menggunakan video gitu. Itu bisa, atau ya misalnya dengan gambar-gambar dengan foto-foto. Jadi teknisnya sih bisa bisa kita atur. Kemudian yang kedua laporan akhir, kemudian presentasi laporan akhir. Jadi kira-kira ada 5 komponen nanti yang bisa saya pilah-pilah untuk penilaian proyek secara keseluruhan. Nah, jadi sebelum melakukan proyek kan seyogyanya gitu ya, sekarang membuat satu usulan atau rancangan seperti apa. Nah, maka eh, pada pertemuan hari ini saya ingin menyampaikan atau memberikan semacam rambu-rambu atau template atau format untuk membuat suatu eh, proposal project gitu. Prinsipnya kurang lebih sama seperti pada saat saudara melaksanakan kegiatan praktikum gitu. Jadi kegiatan praktikum itu sebetulnya saudara kan dilatih untuk membuat suatu proposal, kemudian melaksanakan proposal tersebut, kemudian membuat laporan akhir dari usulan yang saudara sudah sampaikan. Ya. Nah, jadi formatnya nanti seperti biasa halaman pertama ada judul, kemudian ada nama mahasiswa. Nah, ini nanti silakan kelompok juga, kelompok ya, ini kan nanti kelompok silakan. Kemudian nanti prodinya apa, prodi ini fakultas gitu ya, dan universitas yang lengkap gitu ya. Nah, ini silakan tahun ditulis ya. Mungkin apa ya ibu ya, mungkin di atas ada semacam identitas ya. Identitas identitas itu misalnya ini apa, ini laporan, ini apa ya, proposal atau laporan akhir gitu ya, identitasnya maka kemudian di sini logo UNJ gitu ya, kemudian judul project ya seperti apa, kemudian nama pelaksana ya, nama project yaitu nama mahasiswa atau kelompoknya gitu. Mungkin nanti di kolomnya dilengkapi dengan name, kemudian prodi, fakultas, universitas lengkap gitu. Terus kemudian tahun gitu. Ya ini kalau ada contoh misalnya ini prodi pendidikan fisika, kemudian fakultasnya MIPA, kemudian ininya Universitas Negeri Jakarta. Satu saja supaya umum ya, kira-kira itu. Kemudian di halaman berikutnya nanti ada tujuan, bahkan tujuannya bisa saja dibuat per poin ya. Tujuan satu, eh, gunakan kata kerja terukur ya. Kata kerja terukur misal eh, misalnya apa, menganalisis bla 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 bla, membuat bla 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 bla, merancang ya, merancang bla 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 bla, atau menerapkan bla 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 bla. Jadi bisa itu ya. Dan yang terakhir misalnya mengembangkan
Ini membuat, ini merancang, menerapkan, ini mungkin ada mengevaluasi, ya, mengevaluasi, yang terakhir itu misalnya mengembangkan. Nah, ini di awal di sini sebetulnya ada mengidentifikasi misalnya atau mengklasifikasi, ya, atau apa lagi, ya, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan nah ini tindakan-tindakan yang paling bawah lah ya, mengidentifikasi. Kan sebenarnya kalau membuat satu project ya sebenarnya bukan hanya sekedar identifikasi, oh ini yang namanya gelombang, oh ini yang namanya putaran, itu kan nggak cukup hanya sekedar itu kan. Jadi levelnya naik lagi, menganalisis, gitu, membuat, merancang, menerapkan, mengevaluasi, praktek, mengembangkan. Silakan gunakan pilihan kata. Kalau saran saya, kalau untuk rekomen ini minimal wajib ada. Kalau KKMI apa level 6 itu seorang sarjana harus mampu menganalisis gitu. Jadi bukan hanya kalau menganalisis itu C berapa? C3 ya. C3 apa C6 itu menganalisis? Rahim? Rahim? Kalau menganalisis itu kognitif berapa sih? Suara saya dengar nggak? Dengar Pak, dengar. Dengar tapi yang jawab cuma Ferdi aja. Ya udahlah saya tanya Ferdi. Per, Ya menganalisis Pak, berapa? Menganalisis C berapa? apaan tuh Pak? C berapa Pak? Izin menjawab C4, Pak. Oh iya, iya. Aduh, tuh kok Ferdi nggak tahu deh jadi tanya C, C apa? Gimana sih? KPPS kan tahu C, C pemberitahuan, C hasil. Aduh, gimana sih Ferdi? Ya C Ampun Pak. kognitif kan itu di kan udah dapat mata kuliah MKDK kan ya, terkait dengan teori belajar dan pembelajaran. Kalau apa sih? Kalau kita ngasih pembelajaran tuh kita ingin meningkatkan tingkat kognitif dari peserta didik itu sampai C berapa yang paling rendah kan? Misalnya mengidentifikasi, menyebutkan, ya kan, mengklasifikasi itu kan yang tingkatan paling bawah lah ya. Oh, itu keterampilan itu yang mau kita uji. Nah, keterampilan selanjutnya di atasnya yaitu mengklasifikasi, membuat, merancang, gitu kan, menerapkan, gitu kan. Kemudian level di atas lagi, oh, keterampilan mengevaluasi, yang paling tinggi lagi ya mengembangkan gitu. Nah, itu baru kognitif kan, nanti ada psikomotorik, ada afektifnya, ada sikapnya, ada geraknya gitu. Yang namanya proyek sih harusnya ranahnya tiga ranah itu harusnya sih bisa dapat ya. Jadi bukan hanya ranah kognitif saja. Ranah kognitif itu pengetahuan, tapi juga aspeknya harusnya ada ranah apa psikomotorik dan afektif. Ya, psikomotorik ya geraknya gitu ya istilahnya. Kalau afektif itu sikap. Kalau pengetahuan itu mudahnya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak bisa mengidentifikasi menjadi bisa mengidentifikasi, yang tadinya tidak bisa mengklasifikasi, mengklasifikasi itu mengelompokkan. Nah, udah nggak bisa mengelompokkan mana buah buah berbiji dengan buah tidak berbiji gitu misalnya ya. Ada yang mampu sebentar ya. Ya,
Ya, baik kepotong. Ya, tadi lanjut ya. Jadi tadi ya pengetahuan itu yang tadinya tidak bisa mengelompokkan menjadi apa mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yang tadinya tidak bisa menganalisis jadi mampu menganalisis, yang tadinya tidak bisa membuat menjadi mampu bisa membuat, ya, tidak bisa merancang akhirnya menjadi mampu merancang dan seterusnya. Itu kan tujuan pendidikan kan. Nah, tapi aspeknya kan bukan hanya pengetahuan aja, ini kan lebih ke pengetahuan, tapi jadi sikap yang tadinya masa bodoh menjadi perhatian. Yang tadinya acuh tak acuh menjadi acuh gitu kan. Psikomotorik yang tadinya kaku nggak mager akhirnya lincah bergerak gitu kan. Hmm. Nah terus kalau di kurikulum KKNI kan waktu pertemuan pertama di RPS-nya kan saya sampaikan juga kalau apa kalau kriteria capaian pembelajaran yang ingin dicapai kan ada 4 ranah kan. Ranah sikap, ranah pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Ya kan, sikapnya tadi misalnya menjadi profesional gitu ya, nah, bertanggung jawab gitu kan, mandiri gitu kan. Itu yang ingin dilatih di dalam pembelajaran di perguruan tinggi khususnya di pendidikan fisika. Kalau pengetahuan ya tadi menguasai menguasai pengetahuan, kemudian melatih berpikir kritis gitu ya, berpikir inovatif dan sebagainya terhadap bidang ilmu, ya tentunya kalau gelombang itu masuk ke dalam fisika klasik gitu ya, fisika klasik dan sebagainya. Kemudian juga pengetahuan yang kedua itu kan mampu menggunakan menganalisis data dengan menggunakan komputasi atau matematika gitu. Nah, kalau pengetahuan khusus dan umum, nah, itu kemudian kan dirumuskan ya. Kalau pengetahuan umumnya misalnya mahasiswa yang pendidikan fisika mampu merancang suatu perangkat pembelajaran untuk materi gelombang gitu. Kalau keterampilan khususnya ada ya di RPS saya lupa. Nanti dilihat lagi ya. Ya, itu ya buat yang lain ya. Jadi mengingatkan kembali aja. Tadi mau pura-pura aja kalau berarti nggak tahu gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini kata kuncinya ini. Kemudian ini teori selanjutnya, teori dasar. Sekali lagi ya, kalau dalam pembuatan suatu proposal atau laporan, maka eh, poin-poinnya itu kan sebetulnya adalah poin-poin dari suatu kaidah ilmiah, ya, dari suatu scientific method gitu kan ya. Nah, di scientific method itu kan salah satu itunya kan nanti ya kita harus membuat suatu hipotesis, suatu teori, ya kan, dari permasalahan yang ada permasalahan, kemudian kita amati, kita observasi permasalahan seperti apa, kemudian saudara berteori, mengajukan suatu teori, mengajukan suatu model, kemudian saudara uji model atau teori yang saudara ajukan atau saudara pikirkan itu, kemudian setelah itu dianalisis, kemudian saudara baru menarik kesimpulan. Urutan-urutannya kan gitu ya. Nah ini dituliskan dalam bentuk tulisan. Ya, setelah tujuan nanti teori dasar, rumus dasar silakan, aplikasinya seperti apa, modelnya seperti apa, kemudian ya alat dan bahan, ya kalau saudara ada semacam eksperimen kecil untuk menganalisis dari permasalahan yang ada, silakan. Tadi topik besarnya itu adalah tadi kan kinerja ketahanan suatu gedung yang bertingkat gitu terhadap getaran dan gelombang. Silakan saudara bisa bikin suatu subjudul yang lebih sempit lagi, yang lebih sempit, yang kira-kira nanti eh, apa ini, poin apa nanti yang akan dianalisis. Nah tentu di sini nanti saudara tuliskan rumus dasar.
Kalau rumus dasarnya nggak ada, tidak ada, rumus dasar itu ya mungkin saudara lihat aja dari buku gelombangnya ya. Rumus dasar untuk gelombang, untuk putaran seperti apa. Nah, kemudian kalau saudara dalam membuat proposal kan saudara diminta untuk mencari rujukan baik di teks maupun jurnal. Nah, mungkin di jurnal ada semacam kayak rumusan-rumusan aplikasi turunan dari rumusan dasar yang nanti dalam proyek ini saudara gunakan dalam analisis hasil yang silahkan dituliskan, silahkan dipakai. Nah, tadi alat dan bahan tadi silakan kalau misalnya ada praktek kecil-kecil ya silakan disebutkan aja alat dan bahannya apa. Atau kalau tidak ada ya misalnya saudara murni eh, simulasi aja ya tuliskan aja nama perangkat simulasinya apa, kemudian data inputnya tuh apa pada inputnya, kemudian data tetapannya apa, kemudian bagaimana pemrosesan datanya, kemudian output yang akan dihasilkan itu apa, gitu, respon yang akan dihasilkan itu apa, dijelaskan di misalnya di alat dan bahan gitu ya. Terus kemudian ya dilanjutkan tadi dengan prosedur, gitu. Nanti menganalisisnya nanti seperti apa langkah-langkahnya. Kalau yang ada eksperimen ya silahkan dijelaskan tentang eksperimen seperti apa. Kalau murni teori ya silakan langkah-langkah dalam menganalisis atau merancang suatu model, merancang suatu simulasi, nah, dia seperti apa. Atau memakai aplikasi simulasi, maka seperti apa langkah-langkahnya, kemudian data apa yang akan diperoleh, kemudian bagaimana cara menganalisisnya. Ya di dalam prosedur mungkin nanti ada semacam kayak tabel pengamatan yang akan dipakai maupun contoh perhitungan yang akan digunakan atau dilakukan gitu. Kemudian ada diagram alir terkait step by step dalam melakukan suatu proyek. Nah, setelah itu daftar pustaka minimal 10 rujukan terbaru dari jurnal berupa laporan minimal. Nah, ini 10 rujukan ini atau 10 daftar pustaka ini untuk proposal aja ya. Nah, kalau untuk laporan akhirnya nanti ya tinggal ditambahkan nanti setelah prosedur ini nanti tambahkan hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan di dalamnya nanti ada tabel hasil pengamatan dan grafik hasil pengamatan. Kalau tadi di prosedur tabel pengamatannya tulis dalam bentuk kosong aja, tapi data-data yang akan diambil sudah disampaikan, diinformasikan di di kolom atau di baris judul tabel gitu ya. Misalnya saudara memang mengambil data getarannya, ya, kemudian mengambil data beban atau kecepatan gelombang yang mengenai bangunan ya seperti apa. Nah, di hasil dan pembahasan ya data-data tabel tersebut sudah terisi, dilengkapi diplot ke dalam satu grafik atau dilakukan suatu perhitungan untuk kemudian nanti hasilnya dilakukan suatu analisis dan pembahasan. Nah ini bedakan antara analisis dan pembahasan dengan hasil nih bedakan ya. Jadi kalau terkadang kita sering membuat pembahasan itu adalah menceritakan hasil. Nah, padahal ini mungkin ini hasil hasil analisis dan pembahasan. Ya, jadi ini hasilnya seperti apa, kemudian dianalisis, kemudian dibahas. Nah, khusus untuk pembahasan itu adalah misalnya membandingkan hasil proyek yang saudara peroleh dengan membandingkan dengan literatur atau membandingkannya dengan uh, membandingkan dengan kegiatan proyek sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain ya kira-kira. Mungkin ada orang lain yang melakukan proyek seperti ini, nah itu bisa sebagai pembanding. Data pusatanya untuk laporan akhir ya dua kali lipat dari proposal, jadi misalnya 20 rujukan dari jurnal, buku, atau laporan.
Ya, kira-kira itu untuk yang format project. Ada yang mau ditanyakan? Berarti ini buat project akhiran ya, Pak? Ya, ini tapi eh, maksud saya gini, ini saya udah ngasih formatnya untuk proposal dan project. Nah, jadi maksud saya untuk yang hari ini saya sudah informasikan untuk yang pertemuan hari ini saya sudah informasikan eh, di mana secara formal gitu lah kira-kira sudah dituliskan di dalam Epsilon proyeknya itu adalah kinerja ketahanan bangunan terhadap putaran dan gelombang. Nah, ini tagihan pertama yang saya minta itu adalah proposalnya dulu, ya. Nah, ini mungkin saya perbaiki dulu. Ini, ini saya perbaiki dulu nama judulnya supaya nggak bingung. Nah, jadi saya minta ini kumpulan tugas proposal project. Nah, gitu. Nah, bisa dulu, ya, ya. Nah, jadi ini silakan mulai kelompok, mulai bincang-bincang, mulai diskusi, kira-kira judul spesifik yang mau kamu buat itu seperti apa. Jadi silakan judulnya mau dibuat duluan atau belakangan juga nggak apa-apa. Tapi saran saya sih judulnya dibuat aja duluan. Kalau nanti supaya apa? Supaya nanti saya bisa kasih komen. Supaya saya bisa kasih komentar, penilaian. Yang kedua, supaya antar kelompok nanti nggak saling tumpang tindih. Jadi jangan sampai dua kelompok atau tiga kelompok mengerjakan hal yang sama. Jadi harus ada perbedaan atau kelainan. Jadi mengontrolnya lebih mudah adalah ya masing kelompok nanti menentukan judulnya. Ya judul, kemudian ya saudara susun proposalnya, ya, istilahnya dari bab 1 sampai bab 3 terlebih dahulu. Nah, kemudian kumpulkan, diupload di Epsilon. Nah, sambil itu kita diskusi terus. Nanti ada sesi saudara wajib mengumpulkan semacam laporan kegiatan progress reportnya gitu lah ya. Laporan kemajuannya seperti apa, apakah ada kendala-kendala, nah, bisa dituliskan. Nah, nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin kira-kira 2 minggu atau 3 minggu dari sekarang, kira-kira nanti saya akan buka lagi slot untuk pengumpulan. Oh, sorry, sorry. Bukan. Ya, idealnya sih nanti kalau akhir semester keberatan ya. Ya, kalau ini berarti laporan akhirnya kalau memang memungkinkan harus bisa pada satu TS gitu ya. Memungkinkan nggak? Biasanya saya targetnya gini, proposal itu dikumpulkan paling lama UTS. Bahkan UTS itu misalnya kita jadikan sebagai proposal project itu menjadi bahan UTS. Jadi saudara di Epsilon UTS untuk mata kuliah ini misalnya, oh mohon maaf ya, mohon maaf. Ini mata kuliah wajib, jadi tetap nanti saya akan melaksanakan ujian UTS-nya ya. Kalau mata kuliah pilihan mungkin UTS penggantinya itu adalah proposal project. Nah, tapi untuk mata kuliah umum ini ya makanya mungkin nanti pengumpulan proposalnya bisa dipanjang atau ya bahkan mungkin bisa dipercepat juga akan lebih baik. UTS-nya tetap nanti akan ada semacam ujian tulis. Dan untuk pengumpulan eh, setelah proposal jadi, ya kemudian nanti diberi waktu untuk masing-masing kelompok bekerja, merancang sendiri seperti apa. Nah, sambil
Nah, setelah itu setelah dipresentasikan baru nanti kita apa dan kita nanti melakukan satu eh, penilaian dari laporan akhir. Baik, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan singkat kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mohon maaf Bapak, berarti ini tuh ketahanan Iya, bangunannya itu masih gedung GHA kan ya Pak? Atau gimana? bebas. Ya, saya ini saya memberi kebebasan aja lah kira-kira bangunan apa. Tapi atau gini ya, maksudnya gini, modelnya nanti akan diterapkan pada gedung ini PHA, tapi nanti teritorinya saudara kan boleh aja mengambil tori yang ada yang kira-kira nanti cocok untuk bangunan BHA 10 lantai gitu. Ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak. Jadi, nah, jadi memang bangunannya boleh nanti di judul saudara spesifikkan bangunan BHA ini juga. Atau ya pada dasarnya sih bangunan secara umum juga nggak apa-apa. Karena sebetulnya gini, kalau dituliskan spesifik BHA, maka saudara tuh harus betul-betul tahu atau menuliskan ukuran tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, bobotnya berapa, seluruhnya lah spesifikasi. Nah itu kan menurut saya kalau ada data itu juga mungkin agak riskan ya. Maksudnya langsung menyebutkan spesifik satu ini kecuali kalau memang hal diurus dulu perizinannya gitu. Perizinannya bahwa saudara akan melakukan satu kajian riset pada gedung ini gitu. Tapi kalau nggak ada perizinan seperti itu, kemudian nanti hasil tugas saudara dapat ada ada semacam kayak wah ternyata dari penilaian saudara ini gedung ini nggak aman dan mungkin 5 tahun lagi akan rubuh. Nah itu kan bahaya kan kalau statement itu keluar gitu. Karena kalau ya karena kan saudara nggak melakukan full penelitian yang memang merepresentasikan orang yang boleh menilai kinerja dari gedung ini gitu ya. Nah jadi memang kemarin saya terpikir ya udahlah mungkin gedungnya kita buat gedung umum aja lah. Tapi kalau misalnya mengambil data-data yang kira-kira bisa saudara kumpulkan, misalnya kalau spesifik ukuran kan saudara bisa mengumpulkan kan lebar gedung ini berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Tapi tentu saudara nggak bisa lihat kira-kira ukuran betonnya itu berapa sih besi menjadi bahan betonnya, terus kekerasan betonnya berapa sih jumlah pasir dan sebagainya untuk mengetahui betul-betul kekuatan gedung ini gitu ya. Nah itu saya sendiri belum belum punya data itu gitu. Tapi kalaupun ada data itu saya rasa juga jangan terlalu terbuka diekspos, khawatirnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya menurut saya. Karena ada semacam ya selama ini di UNJ kita ada aturan baru nih. Biasanya kalau mau melakukan BOT dia disuruh mengisi dulu ada semacam kayak klarifikasi seperti dalam penelitian. Tapi memang lebih ke apakah penelitian kita ini menggunakan makhluk hidup, menggunakan tubuh manusia, berkaitan dengan virus atau berkaitan ya virus dan sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan obat-obatan. Nah itu kita harus declare dulu. Karena kalau kita memang berkaitan dengan itu maka akan ada lanjutan lagi. Nggak bisa kita main teliti-teliti gitu aja. Harus ada perizinan, harus contohnya gini. Kalau di prodi biologi yang khususnya misalnya penelitian untuk meneliti sel darah atau meneliti jaringan tubuh manusia gitu. Nah biasanya kan mereka kadang-kadang nggak langsung ke tubuh manusia dulu kan, mereka pakai hewan dulu. Nih saya punya obat baru, tapi obatnya nih ampuh nggak ke tubuh manusia kan nggak bisa langsung dicoba ke tubuh manusia, jadi dia pakai hewan.
kasih hewan. Istilahnya hewannya ini beracun atau enggak gitu obatnya. Nah itu ada etik sendiri. Jadi nggak boleh kita dalam satu waktu misalnya menguji coba sekian puluh hewan untuk kita bunuh gitu misalnya. Tapi ada batasan dalam satu hari atau satu tahun dia hanya boleh mengorbankan hewan itu jumlahnya sekian sekian dia ada kode. Ya bahkan mungkin sampai sembelih ikan ya, ya harus ada yang di biologi kita yang satu sih mencit mencit itu kayak apa sih, kayak semacam tikus kecil gitu, dipakai untuk menganalisis tadi keampuhan satu entah itu virus atau obat-obatan misalnya. Untuk kode etiknya ada dalam satu hari nggak boleh membunuh misalnya 100 tikus, jadi harus jadi disesuaikan kalau tikus itu kalau dia sekali lahir berapa jumlah anak yang dilahirkan. Misalnya sekali lahir dia 10, nah, kita bawa juga semuanya. Misalnya udahlah untuk percobaan itu satu atau dua. Itu ya, mohon maaf ya kalau jawabannya panjang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Iya, Bapak. Permisi Bapak, izin Iya, bertanya. iya silakan. Itu berarti untuk proposal sampai di prosedur aja ya Pak? Iya, kalau proposal dia sampai di prosedur. Jadi Dan deadline sampai di sini aja. Sampai data pusaka ya. Tapi tetap nanti untuk laporan akhirnya ditambahkan hasil dan pembahasan dan oh belum ada nih saya. Sorry. Tambahkan di sini 9 kesimpulan ya. Kesimpulan lewat nih, sorry. Ya, setelah analisis kesimpulan, nah baru daftar. Ya, baik, jadi, terima kasih Bapak. jadi tadi dari judul tujuan teori dasar. Oh ini nomor-nomornya agak kacau ya. Nanti disesuaikan aja lah. Oh ini nggak masuk ke sini. Ini kenapa mulainya dari kenapa nggak pakai? Ya, ini mungkin sebaiknya jangan pakai langsung, pakai A. Ini masih A, malah kacau. Mohon maaf Bapak, share screen-nya tidak terlihat. Oh, oh tidak terlihat. Saya screen-nya ini. Ini ya, ini tadi ditambahkan kesimpulan. Ini ditambahkan kesimpulan. Jadi setelah hasil dan pembahasan, kesimpulan baru data pusaka. Ini untuk laporan akhir. Untuk laporan akhir, eh, ini mungkin saya buat ini A, B, C, ini hasil dan pembahasan. Ini harusnya tadi nomor 5. Ini nomor 6.
7, 8. Ya, cocok pas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya share lagi ke grup ini. Mungkin saya ubah. Ini saya delete dulu. Saya update yang terbaru. Format proposal dan laporan akhir project. Nah, itu sudah saya perbaiki. Ya, itu saja mungkin. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Bapak, untuk data ini itu tanggal 6 Maret ya, Pak? Ya, nanti bisa saya perpanjang. Sementara 6 Maret. Biar sama-sama sama yang kemarin. Kalau untuk project proposal, nanti bisa saya perpanjang dulu. Atau mau ditulisin kira-kira mau kapan? Kira-kira kapan? Ya udah dikerjakan aja dulu, nanti bisa saya perpanjang. Ya, baik. Sementara kita cukupkan saja dulu ya pertemuan kita. Nanti kita akan lakukan lagi pada minggu depan. Assalamualaikum Bapak. Iya, gimana? Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak mau tanya. Iya, Tapi di luar yang eh, project sih Pak. iya. Ini Pak kemarin saya ada ngechat Bapak yang masalah salah taruh tugas itu Pak. Oh iya. Aduh, saya bingung kalau gitu saya buatkan aja lagi slot tugas susulan ya. Oh ya Pak, yang cuma tugas satu doang sih Pak. Yang bagian Nah, simpangan itu Pak, yang soal nomor 4, yang mana sih? yang deadline-nya tanggal 27 Februari kemarin Pak. Itu saya salah taruh, malah Ini taruh yang di ke, sini. bukan Pak, di atas Pak. Di atas Ini, lagi Pak. ini, Yang ini Pak, di atas ini, satu lagi Pak. ini, Enggak Pak, yang di atas Pak. ini. Nah, ya saya salah taruh tugas Pak. Harusnya tugas itu saya taruh malah di tugas 22 Februari 2024. Cuman udah ditutup jadi nggak bisa di-upload lagi gitu Pak. Iya. Terus mau dibuka lagi. Saya nanya sih Pak, kalau boleh sih gitu Pak. Dibuka sekarang tanggal berapa sekarang? 29. Ya, 9 Februari. Ya, udah saya buka lagi ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Baik. Tadi terima kasih juga ya udah gabung ke acara yang tadi. Susah banget sih kalau ngundang mahasiswa untuk hal yang kayak gitu. Banyak yang nggak pada mau datang, ya ampun. Kan jadi agak malu sama para narasumber gitu kan. Saya juga ya susah juga sih. Karena kan tinggal ikut dengerin aja gitu ya. Terus yang kedua ditanya juga nggak ada yang jawab lagi. Nggak ada yang nanya lagi. Aduh, kayaknya nggak tahu banget sih kode-kode saya lagi gitu bantuan nanya gimana sih. Si Daniel dipanggil-panggil juga enggak. Hanya kayak apa kayak terkait dengan fasilitas layanan kan nggak enak sama narasumber gitu. Nah ini pengalaman aja sih ya. Nanti kalau pada saat kegiatan kamu diajak atau kamu jadi peserta atau kamu jadi panitia SNF misalnya ya, seminar fisika,
kamu jadi moderator atau jadi host. Nanti kalau ada sesi pertanyaan, kalau nggak ada yang nanya, ya mohon berkenan, ada yang ya berkenan lah misalnya satu pertanyaan. Jadi jangan diam aja gitu. Tujuannya untuk menghormati, apalagi kan peserta SNM itu kan banyak dari luar kampus ya, luar kampus. Jadi menghargai mereka lah, menghargai kita sebagai tuan rumah, menghargai mereka sebagai tamu kita gitu kan. Jadi jangan sampai yang nanya ya pada dia siang. Nah, yang bertugas menjadi operator, yang menjadi operator atau menjadi moderator pada saat seminar misalnya, ya wajib menyiapkan satu atau dua pertanyaan, minimal satu lagi, mengantisipasi kalau dari peserta tidak ada. Ya, itu ya. Tapi apapun itu saya makasih kalau buat gabung, walaupun mungkin nggak semuanya, tapi minimal eh, partisipan Zoom itu nggak sedikit kan, malu kan. Dan datang itu para orang-orang penting semua tuh. Kepala TIK, Pak Yusro, kepala perusahaan itu bos-bosnya semua tuh. Center for International Services, Bu Ayu, kemudian dari unit bimbingan konseling dan karir, sama dokter. Jangan dikira itu dokter loh. Mau nunggu dari jam 1 sampai jam kebagian ngomong jam 3 kurang 5 menit gitu. Ya, karena kami mencoba profesional, kami minta dengan mahasiswa juga. Baik, itu aja. Terima kasih untuk menutup pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin saya tutup ya. Izin saya live ya. Oke, Pak. Terima Baik, kasih, Pak. terima kasih ya, Pak.